guys, makasih ya udah nyempetin join meet yang mendadak ini. Kita perlu bahas nih finalisasi tugas literasi digital kita yang temanya tuh aman di internet. Ada update baru nggak atau bahasan menarik gitu buat materi kita? Pas banget. Ini urgent banget sih. Tadi grup keluarga gue heboh. Tante gue hampir banget ngeklik file namanya foto paket di WhatsApp. Tapi formatnya APK. Padahal dia nggak lagi pesan paket. Itu modus penipuan yang lagi ramai itu kan. File APK, emang apa bedanya sama foto biasa? Emangnya sepenting itu ya? Untung itu nggak diklik sih. Itu modus social engineering yang cukup canggih gitu. Kalau file APK itu keinstall ya si penipu tuh bisa ambil alih SMS kita gitu. Nah pas mereka mau kuras m-banking atau akun digital atau bank digital lainnya gitu, si kode OTP-nya tuh bisa masuk ke HP si penipu juga gitu tanpa kita sadari. Itu ngeri banget sih. Benar, apalagi kalau kita lagi lengah nih, modus begini memang mengandalkan ketidaktahuan kita. Nah, ini poin yang bagus banget nih buat materi kita. Ternyata bahaya itu bukan cuma dari hacker yang canggih aja, tapi dari keterlaluan kita sendiri yang asal klik, link, atau file sembarangan. Awareness itu penting ya teman-teman. Tapi yang bikin gue makin kaget, penipunya itu tahu nama lengkap tante gue. Kok bisa ya? Padahal setahu gue tante jarang banget sebar data di internet. Nah itu bisa banyak cara sih sebenarnya, bisa dari kebocoran data di platform tertentu yang pernah kita daftar, atau tanpa kita sadari juga kita gitu yang ngebocorin data itu ke sosial media gitu. Ingat nggak trend at yours gitu di Instagram tuh yang minta nama ibu kandung kita, nama tanggal lahir dan alamat. Nah itu tuh cara halus gitu buat ambil data privasi kita, namanya tuh data harvesting. Nah, ini yang sering banget diabaikan. Demi challenge atau seru-seruan, data penting malah diobral. Padahal data itu bisa jadi pintu masuk buat penipu, privasi itu hak, dan kita harus menjaganya. Jadi kita nggak boleh ya sama sekali ikut-ikutan tren kayak gitu. Bukannya itu cuman buat seneng-seneng aja. Berarti intinya kita harus punya rasa ragu yang sehat. Jangan gampang percaya sama akun yang ngaku-ngaku dari bank atau instansi yang pakai nomor biasa atau email yang gratisan. Ya, gue juga sering banget dapat email yang bilang akun gue kena hack. Terus disuruh login lewat link yang mereka kasih. Itu namanya phishing kan? Nah, bener banget, itu tujuannya tuh biar kita masukin username dan password ke website palsu mereka gitu. Makanya kita tuh harus double kunci pakai 2FA gitu. Nah biarpun mereka tahu password kita, mereka nggak akan bisa masuk gitu tanpa kode tambahan dari si 2FA ini gitu. Nah, setidaknya dengan 2FA ini, ada satu lapisan pengaman ekstra yang bikin akun kita itu lebih sulit untuk ditembus. Selain teknis tadi, kita juga harus sadar kalau tindakan-tindakan kayak tadi itu ada konsekuensi hukumnya di Indonesia. Di UU ITE, menyebarkan berita bohong atau hoax yang merugikan konsumen itu bisa kenal pasar serius loh. Oh ya, bukannya UU ITE itu biasanya buat kasus pencemaran nama baik aja ya? Wah, ini poin soal hukum ini krusial banget deh. Dia bisa kamu tolong jelasin nggak seberapa berat sih konsekuensi kalau seseorang melanggar pasal-pasal yang tadi kamu sebut? Oke, nah ini yang banyak orang belum tahu. Hukum kita nggak main-main soal ini. Biar lebih jelas, aku bedah satu-satu ya hukumannya. Yang pertama, pasal 28 ayat 1 UU ITE ini buat yang suka nyebar hoax penipuan atau promo palsu yang merugikan orang. Pelakunya bisa dipidana penjara maksimal 6 tahun dan denda sampai 1 miliar. Dan yang kedua, pasal 30 dan 32 UU ITE ini senjata buat jerat penipu modus APK tadi. Mereka melakukan akses ilegal ke HP orang dan mencuri atau merusak informasi di dalamnya. Hukumannya jauh lebih berat, yaitu penjara 6 sampai 10 tahun. Dan yang terakhir nih, UU Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Nah, ini yang terbaru. Kalau ada yang sengaja mengungkap atau menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin, alias doxing, itu bisa kena pidana penjara 4 tahun atau denda maksimal 4 miliar. Ngeri banget, denda miliaran dan penjara sampai 10 tahun cuma karena file APK atau iseng sebar data orang. Nah iya Wan, makanya itu jangan anggap remeh gitu. Secara teknis emang kita harus waspada, tapi secara hukum pelaku kejahatan cyber itu emang kesalahan yang nyata banget gitu. Kalau kita jadi korban, jangan cuma diam, lapor ke aduan ID atau polisi cyber. Betul, dan sebaliknya juga nih, kita harus hati-hati, jangan sampai jadi pelaku karena ketidaktahuan. Misalnya kita iseng share KTP teman atau data orang lain karena kita itu lagi berantem.
Nah, yang itu tuh udah masuk pelanggaran hukum. Intinya aman di internet itu bukan cuma soal nggak kena tipu, tapi juga nggak melanggar hukum. Literasi hukum digital itu wajib buat pelindungan kita semua. Bener banget. Makanya kalau kita jadi korban atau tahu ada sindikat, jangan ragu buat lapor ke admin.com.id atau pihak yang berwajib. Secara teknis kita lawan, secara hukum juga kita lapor. Nah, penting juga nih buat kita sebagai pengguna untuk gak jadi pelaku tanpa sengaja. Misalnya nyebarin data pribadi orang lain atau doxing. Itu juga bisa kena jalatan UU ITE kalau orangnya nggak terima. Oke, aku rangkum ya buat poin-poin utama tugas kita. Pertama, jangan asal klik file APK atau link yang mencurigakan, apalagi dari sumber yang nggak jelas. Kedua, aktifkan 2FA di semua akun penting, terutama bank dan media sosial. Dan jangan lupa, jangan sembarangan share data pribadi demi konten atau tren kekinian. Keamanan data kita jauh lebih penting dari sekadar engagement. Satu lagi, kalau nemu berita aneh atau informasi yang bikin heboh, jangan langsung di-share. Saring sebelum sharing. Jadi kita nggak aman secara teknis, tapi kita juga bijak dalam menyebarkan informasi. Bener banget, literasi digital itu bukan cuma soal tahu teknologinya, tapi juga etika dan dampaknya ke orang lain. Yuk kita jadi pengguna internet yang bertanggung jawab ya guys. Berarti kita harus lebih kritis sama semua informasi dan link yang masuk ya. Nggak bisa lagi main iya-iya aja. Wah, diskusi hari ini benar-benar membuka mata kita banget ya. Kita jadi belajar kalau keamanan digital itu bukan cuma soal teknis yang rumit, tapi soal kepedulian kita terhadap data pribadi kita sendiri. Sebelumnya kita tutup ya meet ini. Ada pesan terakhir nggak dari teman-teman? Ingat, jangan kasih celah buat penipu. Aktifkan 2FA sekarang juga. Dan selalu cek ulang format file atau link yang masuk ke HP kalian. Keamanan akunmu ada di jarimu. Dan jangan lupa, dunia digital itu punya aturan hukum yang nyata. UU ITE ada untuk melindungi kita, tapi bisa juga menjerat kalau kita tidak bijak dalam beretika. Jadi, think before you post and check before you click. Belajar dari pengalaman tante gue, jangan sampai rasa penasaran kita mengalahkan logika. Privasi itu hak, tapi menjaganya adalah kewajiban masing-masing. Kita harus tetap tenang, tetap waspada, jangan biarkan ketakutan menghalangi produktivitas kita di dunia maya. Sekarang gue nggak bakal deh main iya-iya lagi aja. Mari kita jadi pengguna internet yang kritis. Betul banget semuanya, literasi digital adalah pelampung kita agar tidak tenggelam saat berselancar di luasnya dunia maya. Mari kita ciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan beretika. Saya Wina Meliawati dan kami dari kelompok 4 Universitas Teknologi Bandung pamit undur diri. Aman berselancar, aman di dunia maya. Sampai jumpa. Bye.